Ada satu kisah tua dari timur tentang seorang petapa miskin yang ditanya muridnya, "Guru, dengan apa kita membangun masa depan?" Dan sang guru menjawab, "Dengan dua tangan yang bekerja dan satu hati yang jujur." Hari ini, di tengah dunia kripto yang megah, yang katanya penuh cuan dan modal besar, ada jalan sunyi yang berbeda. Jalan berbasis skill, jalan berbasis jasa, tanpa visi, tanpa investor, tanpa token jutaan. Tapi punya sesuatu yang lebih mahal dari uang. Ketulusan, ketekunan, dan kompetensi. Kita mulai bro. Bagian pertama, dunia baru yang butuh banyak pelayan. Web3 bukan cuma tentang koin dan NFT. Ia adalah dunia terdesentralisasi yang masih membentuk dirinya. Dan layaknya desa baru yang dibangun dari nol, ia butuh banyak pelayan seperti penulis, desainer, developer, moderator, edukator, pencerita. Setiap proyek Web3 adalah candi digital. Sekali lagi, setiap proyek Web3 adalah candi digital. Dan setiap candi butuh pemahatnya. Tapi di dunia ini yang dibayar bukan yang punya batu, tapi yang tahu cara memahat. Bagian kedua, dari skill jadi produk jasa. Bayangkan kamu bisa desain UI, UX. Kamu tak perlu buat startup. Cukup buka jasa desain untuk proyek NFT. Bayaranmu masuk wallet. Langsung tanpa perantara. Atau kamu jago copywriting. Banyak proyek kripto butuh white paper, narasi, bahkan thread edukasi di Twitter. Buka jasa, tentukan harga. Dan kamu menjadi pelayan spiritual zaman baru. Mereka yang menyampaikan makna lewat kata. Atau kamu programmer, tak punya modal untuk bikin token sendiri. Tapi kamu bisa bikin smart contract untuk klien lain. Dibayar USDC, kadang ETH, kadang stablecoin dari ekosistem tertentu. Inilah jalan sunyi. Jalan orang-orang yang tidak memamerkan portofolio di konferensi, tapi meninggalkan jejak di kode, desain, dan kata yang mereka ukir. Bagian ketiga, jasa sebagai latihan spiritual. Memberi jasa di dunia Web3 sebenarnya bisa menjadi latihan spiritual. Why? Kenapa? Pertama, kita belajar melayani tanpa pamrih cepat. Di awal, kamu mungkin hanya dibayar kecil atau kadang tidak dibayar uang, tapi dibayar kepercayaan. Kedua, kita belajar konsistensi. Setiap proyek adalah latihan untuk jadi lebih tajam, lebih jujur, lebih disiplin. 3. Kita belajar untuk tidak serakah. Di dunia yang semua orang mau jadi founder, kamu memilih jadi pelayan. Tapi dari situ, pintu-pintu rezeki lain terbuka. Karena seperti dalam ajaran kuno, orang yang mengayomi dunia akan dijaga semesta. Kami ulangi lagi. Karena seperti dalam ajaran kuno, orang yang mengayomi dunia akan dijaga semesta. Kita lanjut bagian keempat. Jasa yang bertransformasi menjadi produk. Suatu hari nanti, suatu masa, suatu saat nanti, jika kamu sudah melayani cukup lama, maka kamu tak lagi cuma memberi jasa satu persatu. Kamu mulai membangun produk berbasis
jasa. Kamu membuat tools desain Web3 hasil dari pengalamanmu. Kamu buat template smart contract. Kamu bikin kursus online tentang edukasi kripto. Atau kamu membangun platform DAO, jasa freelance, yang kamu mulai dari kerja sendiri. Inilah saat skill berubah jadi sumber daya spiritual yang bisa diwariskan. Produkmu bukan hanya aplikasi bro, tapi energi konsistensi yang kamu tanam sejak hari pertama. Kami ulangi lagi, tapi energi konsistensi yang kamu tanam sejak hari pertama. Lanjut, bab kelima, spirit produk jasa dari hati menuju dompet. Ada orang yang bangun startup dengan modal besar, tapi lupa pondasinya. Ada juga yang mulai dari satu klien kecil, tapi dengan niat yang besar, dan akhirnya jadi jalan rezeki banyak orang. Di dunia Web3, orang menghargai transparansi dan kejujuran. Kontrak pintar tak bisa disuap, alamat wallet tak bisa dipoles. Yang bisa kamu tunjukkan cuma satu hal, kualitas dan niat. Sekali lagi, yang bisa kamu tunjukkan cuma satu hal, kualitas dan niat. Sebagai penutup, jangan tunggu investor, jangan tunggu kenalan dalam. Karena dunia baru ini, Web3, bukan soal siapa yang punya modal paling besar, tapi siapa yang paling tekun menanam makna. Maka mulai hari ini, dengan 2 tangan yang kamu punya dan 1 hati yang jujur. Karena kadang jalan sunyi itu yang paling terang. Sekali lagi, karena kadang jalan sunyi itu yang paling terang. Sebuah pantun di akhir episode ini. Tanpa modal bukan masalah. Ada skill jujur dan nyata, bangun jasa dari langkah kecil hingga jadi cahaya di dunia maya. Ahoy! Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.